Heruni Latifah dari kelas 11 IPA 2, absen 12. Nah, di sini aku bakalan mempraktekkan indikator alami dari untuk basa, asam dan basa. Selamat menyaksikan. Nah, yuk langsung pertama-tama kita ambil wortel, lalu kita kupas wortel tersebut. Setelah bersih, jangan lupa memakai sarung tangan. Nah, udah gitu kita ambil parutan, lalu kita parut deh. Parut hingga semuanya keparut ya. Dan jangan lupa untuk hati-hati, tetap hati-hati. Nah, setelah diparut semua, ambil saringan yang tadi. Terus, jangan lupa beri air sedikit pada parutan tadi. Nah, setelah dibayar sedikit, lalu kita buang sarinya dan ambil airnya saja ya. Tekan-tekan hingga semuanya benar-benar kering atau airnya udah keluar semua. Nah, setelah itu kita isi ketiga gelas tadi dengan air putih atau air netral ya. Nah, setelah itu baru ambil pipet. Kita masukkan dulu cuka. Nah, lalu masukkan air deterjen. Nah, air deterjen di sini berfungsi untuk sebagai larutan basah ya, dan cuka tadi sebagai larutan cuka atau asam. Nah, kita aduk. Ingat ya, aduknya itu harus dengan sendok yang berbeda. Jadi larutan itu tidak tercampur. Ambil pipet, lalu masukkan masing-masing 5-10 tetes cairan yang tadi atau cairan dari indikator. Nah, selanjutnya kita ke percobaan kedua. Oke, yang selanjutnya aku punya kunyit sebagai indikator alami juga loh teman-teman. Jangan lupa pakai sarung tangan. Lalu kita kupas. Nah, ambil itu. Setelah itu, ambil parutan, lalu parut seperti yang wortel tadi. Tetap hati-hati ya, pakai parutan dan pisaunya. Setelah itu, sama seperti percobaan pertama tadi, kita kasih air sedikit kepada kunyit tersebut. Lalu kita ambil saringan dan lalu kita saring dari kunyit tadi untuk diambil air yang kentalnya saja atau sari dari kunyit tersebut. Nah, lalu kita peras hingga tidak ada air lagi di genggaman tangan kita. Nah, setelah itu seperti percobaan pertama tadi, kita kasih air di 3 gelas tadi. Nah, lalu ambil deterjen sebagai larutan basah dan cuka sebagai larutan asam. Oh iya, yang di tengah itu adalah larutan netral ya. Jadi gak pakai bahan-bahan apa lagi, jadi cuma air netral. Nah, lalu kita masukkan sari yang tadi
ke dalam pipet sebanyak 10 tetes ya. Sama semuanya 10 tetes. Aku di sini gunain pipet supaya sama. Nah, ini hasilnya. Lanjut kita ke percobaan ketiga. Nah, berbeda dari yang sebelumnya ya. Aku pakai buat kayak tumbukan gitu, bukan pakai parutan. Lalu kita ambil saringnya seperti tadi. Nah, peras sampai benar-benar ke peras semuanya ya. Nah, oke. Siapin tong sampah ya di pinggir kalian supaya lebih gampang dan tidak tercecer kemana-mana. Oke, masukin lagi air. Setelah itu, nah perbandingannya sama ya. Jangan ada yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Oke, udah itu aku pakai pipet lagi buat masukin si sari tadi ke dalam gelas itu. Perbandingannya sama ya, 10 tetes. Oke, 10 tetes ini. Nah, setelah itu jangan lupa masukin cuka tadi sebagai larutan asam ke gelas 1 dan gelas 2 tidak pakai apa-apa ya, atau yang di tengah ini gak pakai apa-apa karena air netral. Dan yang ketiga aku mau pakai larutan basahnya deterjen. Nah, kalau nggak ada yang punya deterjen bisa juga pakai kapur. Karena aku nggak punya kapur di rumah ada deterjen, jadi aku pakai deterjen aja. Oke, kita tunggu ya. Oh iya, buat ngaduk kalian harus usahain beda-beda semua ya sendoknya. Catat deh. Oke, kita ke percobaan keempat. Nah, di percobaan keempat ini maksudnya aku pakai bunga asoka. Sama seperti tadi ya, aku tumbuk. Nah, karena ini bunga, jadi otomatis aku tumbuk. Kalau tadi itu kayak bahan-bahan dapur gitu, aku pakai diparut. Nah, terus kita tumbuk deh. Aku tumbuk. Nah, udah ditumbuk seperti biasanya. Lalu kita ambil saringan, lalu kita saring. Dan jangan lupa pakai air sedikit ya. Air ini gunanya buat ngebantu loh. Nah, oke, di sini aku pakai air. Aku masukin lagi ke dalam yang tadi tumbukan karena biar si airnya nggak netes kemana-mana dulu. Jadi aku aduk di situ gitu maksudnya. Nah, udah ada airnya, aku langsung deh ke saringan. Peras sampai semuanya benar-benar keperas ya. Oke, udah keperas. Kita ambil air tadi. Oke. Nah, lalu ambil deterjen sama seperti tadi ya. Jangan lupa sendoknya jangan ketuker, oke, teman-teman. Sendoknya masing-masing nih. Nah, buat cuka juga ada sendoknya. Karena kalau enggak, nanti bakalan kecampur si larutannya. Jadi nggak akan benar-benar gitu, nggak akan pure dari larutan tadi. Nah, udah itu. Aku ambil pipet. Nah, udah aku ambil pipet. Aku masukin cairan tadi atau cairan bunga asoka tadi ke dalam gelas-gelas tadi. Oke. Nah, setelah itu kita lihat deh perbandingannya. Selanjutnya ke percobaan terakhir. Oke, di percobaan kelima ini atau yang terakhir aku pakai bunga pacar air ya. Oke, seperti biasanya kita tumbuk si bunga tadi. Setelah aku tumbuk, aku bakal masukin air sedikit kayak percobaan tadi. Nah, kasih airnya itu sedikit ya, jangan terlalu banyak. Karena si bunga
si bunga ini nantinya bakalan ngeluarin air juga. Oke. Nah, setelah diperas, kita peras terus sampai semuanya keambil airnya ya. Udah itu aku peras lagi karena tadi ada sisa, teman-teman. Sayang kan kalau dibuang sisa tadi. Oke, setelah itu tadi aku udah masukin air ya. Aku tadi lupa buat ngerekam. Masukin air cuka tadi, terus air deterjen ke dalam gelas yang deterjen yang di ujung sebelah kiri. Nah, di tengah itu nggak pakai apa-apa ya, ingat teman-teman, karena itu air netral. Aku di sini pakai 3 larutan ya. Jadi ada larutan asam, ada larutan basa, dan ada larutan netral. Terus aku kasih air yang tadi, larutan bunga tadi, pakai pipet ya. Nah, oke. Perbandingannya juga sama, 10 tetes di tiap gelas. Oke. Yang tadi kurang. Aku tambahin lagi 5 kalau nggak salah. Buat percobaan ini. Karena airnya ada nyisa banyak. Jadi aku tambahin 5. Nah, setelah itu aku catet. Dan inilah hasil. Oke, segitu aja video indikator alami yang bisa aku sampaikan ke kalian. 5 indikator alami yang bisa kita lakukan di rumah. Dadah, see you next time.